Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalistarina Karimatunisa dari kelas 76. Saya akan membacakan sinopsis novel Fatimah Az-Zahra. Novel ini ditulis oleh penulis Turki yang bernama Sibel Eraslan dan diterjemahkan oleh Aminuyah Fitriani. Novel ini berisikan tentang kerinduan Karbala kepada Fatimah Az-Zahra. Pada kisah ini menceritakan tentang seorang penyair yang bernama Zebun bin Mestan Effendi yang telah kehilangan harta dan karyanya, salah satu karyanya yang berjudul Diwan Az-Zahra. Cerita ini juga memiliki kisah tentang Sayyidina Hasan dan Husain yang berpuasa karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Dan di kisah ini juga mengisahkan tentang rombongan orang yang pergi berhaji melalui jalur Madinah dan menuai banyak rintangan, bahkan saat nenek Destigul meninggal. Pada kisah pertama menceritakan tentang Husrev Bey. Husrev Bey ialah pemilik dari Nergis Han. Ia ditinggali oleh putranya selama 40 hari. Saat itu, Husrev Bey bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Hashim. Hashim tersebut sangatlah mirip dengan anaknya. Lalu saat ditanya, ternyata Hashim bukanlah anaknya, tetapi anak yang kehilangan ibunya. Pada saat itu, Husrev Bey juga melayani Hashim dan mulai bercerita. Saat itu juga, Hashim mengeluarkan salah satu kenangannya, yaitu kerang yang sebesar genggaman tangannya. Ia berkata, jika ia rindu kepada ibunya, ia selalu menempelkan kerang itu di telinganya. Husrev Bey juga ikutan mendengarnya, dan ia berkata bahwa suara itu mirip seperti orang bertasbih. Tidak hanya itu juga, ia juga mengatakan bahwa kerang tersebut suaranya seperti ibu yang menangis karena kehilangan anaknya. Disitulah mereka mulai menangis karena teringat kejadian di Karbala tentang Sayyidina Husain, yaitu ketika Husain kepalanya dipenggal di Karbala. Kejadian tersebut membuat mereka berdua menangis. Pada kisah kedua, kisah tersebut menceritakan tentang Junaidi Kindi, yaitu pedagang yang sangat terkenal. Ia kehilangan istrinya dan anaknya karena perampokan 16 tahun silam. Namun karena mimpinya, ia percaya bahwa anaknya masih hidup. Saat di situ, ketika Junaidi Kindi ingin pergi, ia membutuhkan seorang pembantu. Lalu ia mengambil Abbas sebagai pembantunya untuk menemani dia di perjalanan. Saat di tengah perjalanan, Abbas sangat lelah, lalu ia menggunakan air yang ada di batu tersebut. Saat menggunakan itu, tiba-tiba air itu yang sedingin es tiba-tiba menjadi sangat panas, seperti terbakar. Di situ juga ada orang-orang yang menahan dia karena Abbas tidak membaca aturan dari menggunakan air tersebut. Karena jika melarang, maka itu sama saja tidak menghormati Fatimah Az-Zahra. Saat di situ juga, Junaidi Kindi tidak sempat menepati janjinya karena situasinya sedang tidak kondusif. Saat dia kembali, ia tak sengaja bertemu anak perempuan. Anak perempuan tersebut bernama Nesibe. Anak perempuan tersebut adalah anak korban dari pembunuhan. Orang tuanya dibunuh tepat di depan mata dia. Dia selamat karena dia bersembunyi di balik sofa. Pembunuh itu berpikir bahwa Nesibe akan meninggal dengan sendirinya karena kelaparan. Namun hal itu tidak terjadi karena Nesibe bertemu dengan Junaidi Kindi. Saat di situ, Junaidi Kindi tiba-tiba ditahan karena ia membawa anak perempuan. Ia ditahan karena
takutnya dikira sebagai salah satu orang yang mengirimkan anak perempuannya ke pamannya. Saat ditahan, Junaidi Kindi hampir dihukum. Namun tiba-tiba Nesibe muncul di tepat hadapan hakim. Lalu ia menjelaskan semuanya. Nesibe menceritakan bahwa ia sedang ditolong, bukan dibunuh atau apapun itu. Ketika setelah menceritakan semuanya, bahwa kalau kehidupan dia sangatlah tragis, lalu semua hakim tertunduk malu kepada dia dan melepaskan Junaidi Kindi. Saat di situ pula Junaidi Kindi bertemu dengan Abbas. Abbas dilepaskan oleh seseorang. Setelah dilepaskan, ia pun melanjutkan perjalanannya. Namun di situ pula ia menyadari bahwa Abbas adalah anak Junaidi Kindi yang hilang selama ini. Junaidi Kindi pun merasa senang. Nah, saat itu mereka kembali dengan segerombol orang-orang yang pergi berhaji. Saat di situ mereka pergi berhaji bersama Hashim, Nesibe, Nenek Destigul, Abbas. Saat di tengah perjalanan, Nenek Destigul meninggal dunia. Lalu sampainya di Madinah, Nesibe dan Abbas disalahkan karena memakan kurma yang jatuh dari pohon pemilik kebun tersebut. Karena marah, akhirnya Hashim pun yang mengambil beban kesalahan tersebut, dan sayangnya adalah tebusannya adalah harus menikahi anak perempuan dari pemilik kebun tersebut, dan pernikahannya dilangsungkan di Mekah. Setelah menceritakan semua 40 kisah tersebut di alun-alun kota Karbala selama 40 hari, akhirnya pun sang sultan bertanya, siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Namun Zebun pun menjawab, semuanya benar, karena siapa yang tidak merindukan Fatimah Az-Zahra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.